Kemenangan dalam kerendahan hati. Di sebuah meja kantin samping perpustakaan, Rachel dan Arden sedang duduk berhadapan. Suasana canggung menyelimuti mereka. Arden melihat agenda jam di tangannya yang bertuliskan, tanggal 2 Oktober tahun 2025. Rachel mulai pembicaraan. Jadi apa yang mau kamu bicarakan? Arden menarik napas dalam-dalam mengumpulkan semua keberaniannya. Ia ingat nasihat Tommy dan Martha kemarin di taman kampus, juga ayat Matius yang ia renungkan. Ia memutuskan untuk jujur kepada Rachel. Arden dengan suara lirih. Benar Rachel, ada, terus melanjutkan dengan tegas. Aku ingin minta maaf. Rachel mengernyitkan dahi. Minta maaf untuk apa? Arden berdiri menatap Rachel, jari-jari tangannya terkatup. Untuk semuanya Chel. Untuk pura-pura jadi orang lain. Karena aku menjudge kamu terbiasa dengan gaya hidup kakakmu dan teman-temannya yang mewah. Arden terdiam, lalu lanjutnya. Dan ironisnya, aku juga ikut-ikutan jadi begitu. Sejujurnya aku bukan orang kaya. Aku mahasiswa biasa. Aku hanya berpura-pura agar kamu tertarik. Rachel terdiam, tampak kekecewaan, matanya menatapnya lurus. Wajahnya tenang, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Arden tertunduk malu, melanjutkan dengan suara pelan. Aku salah. Bacaan Injil yang aku renungkan kemarin, bicara tentang kerendahan hati. Aku sadar, aku harus jujur pada diriku dan terutama sama kamu. Arden kembali duduk menatap kejauhan. Kejujuran, itu yang seharusnya kulakukan dari awal. Aku tidak bisa hidup dalam kepalsuan. Kalau kamu tetap tidak mau berteman denganku setelah ini, aku mengerti. Rachel menatap ke arah Arden, ia melihat penyesalan dan kesungguhan. Perlahan kekecewaannya terhapus yang tampak hanya senyum kelegaan. Rachel akhirnya memegang pundak Arden. Aku tetap di sini kok. Kenapa kamu berpikir aku tidak mau berteman denganmu? Tiba-tiba Arden mengangkat mukanya, masih dalam kebingungan. Karena kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Seseorang yang setara denganmu. Rachel menjelaskan, kenapa kamu menilaiku seperti itu Arden? Justru aku tidak butuh orang yang katanya setara, tapi dalam ukuran materi. Rachel terdiam sejenak. Lalu, aku muak melihat orang-orang yang hanya pamer harta. Aku butuh orang yang tulus. Dan kamu, setelah semua pengakuan ini, kamulah orang itu. Muka Arden memerah dan tersipu. Jadi, terdiam sejenak, kamu tidak marah? Rachel berdiri menatap Arden. Kenapa aku marah? Kamu sudah jujur. Dan itu hal yang langka. Kamu tahu, kamu bisa saja terus berbohong. Tapi kamu memilih untuk mengakui kesalahanmu. Itu namanya integritas. Dan itu jauh lebih berharga daripada semua kekayaan yang ada. Arden merasakan sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Ia tidak hanya mendapatkan kembali kejujurannya, tetapi juga menemukan bahwa kerendahan hati dan kejujuran adalah kunci untuk membangun kepercayaan yang sesungguhnya. Kemudian Arden tersenyum lalu mengeluarkan kotak coklat diikat pita merah, tergantung tulisan, maafkan saya, dari tasnya, dan memberikannya kepada Rachel. Lalu katanya, terima kasih Rachel. Rachel menerimanya dengan senang, jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada dirimu sendiri, karena kamu berani menjadi dirimu yang sebenarnya. Arden mengangguk teringat bacaan Injil hari ini, Matius bab 18, ayat 1-5, dan ayat 10 tentang anak kecil dan malaikat. Terima kasih Tuhan, rohmu membimbing hatiku. Dan malaikatmu selalu menjaga hatiku. Rachel menggandeng tangan Arden, dan menariknya, dengan manja. Ayo, jangan duduk aja, sekarang traktir aku bakso. Sambil menunjuk gerobak bakso yang ada di pintu gerbang kampus.